Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnomo dari Kedunggalar Ngawi. Setelah kami bergabung dengan Majelis Tafsir Al-Quran, kami betul-betul sangat bersyukur. Kami katakan demikian karena dengan gabung ini kami lebih mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang harus dijauhi. Atau dengan kata lain, dengan ngaji di MTA ini kami bisa mengetahui, bisa meningkatkan iman saya dan takwa saya. Yang ujung-ujungnya berdampak diantaranya adalah pada sholat saya, yang insya Allah sholat saya lebih bisa khusyuk, lebih bisa tumakminah dan tepat waktu. Alhamdulillah ya. Bahkan yang dulu sebelum ngaji, sholat kami belum bisa 5 kali. Setelah ngaji ini alhamdulillah kami sudah bisa 5 kali. Bahkan bila ditambah dengan sholat sunnah bisa lebih. Dulu sholatnya berapa kali Pak? Ya belum teratur Pak. Lah ya berapa kali sehari semalam sholatnya Ya, berapa kali ada dulu? 4, ada 3 gitu Pak ya. Iya. Dengan ngaji ini kami juga sudah bisa mengamalkan hasil ngaji saya. Karena sebaik-baik orang belajar Al-Quran adalah yang bisa mengajarkan kepada orang lain. Jadi konkretnya kami sudah terbiasa memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid sekitar saya. Walaupun kadang-kadang ada yang pro dan kontra, namun yang demikian ini saya anggap biasa, tergantung bagaimana kita menyikapi. Pada bulan Ramadan kemarin kami napar di Majelis Tafsir Kedunggalar dengan peserta hampir 50 orang dengan kru TV MTA, dan pada waktu hari akhir semuanya sholat subuh di Majelis Asyukur yang terletak kurang lebih 100 meter dari majelis. Dan pada waktu itu kami juga sempat memberi ceramah, dan masih segar dalam ingatan saya bahwa pada waktu kami turun dari mimbar, kami keluar dari masjid, ternyata kami di halaman masjid sudah ditunggu oleh Bapak Irman Firman pada waktu itu selaku koordinator TV MTA, dan kami diberi ucapan selamat. Mungkin ceramah saya dianggap layak. Pertanyaan Bapak? Pertanyaan. Sebentar lagi Pak. Di samping itu juga pada waktu kajian kelompok, bila ustadznya tidak datang, kami juga kadang-kadang diminta untuk mengisi, walaupun ilmu agama saya masih terbatas karena mengingat jam mengaji saya di MTA itu baru kurang lebih 2,5 tahun. Namun demikian kami tetap tidak henti-hentinya untuk melajari Quran Sunnah ini. Ya, karena ta'profikum amro ini lantatikum lantatilu mamasakum bi'ima itakullah wa sunatan nabi. Artinya ditinggalkan 2 perkara yang semuanya tidak akan sesat apabila berpegang teguh pada 2 perkara tersebut. Adapun 2 perkara tersebut adalah Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan akhirnya sampailah pada pertanyaan yang ingin kami jawab adalah masalah takdir. Jadi manusia itu sebelum lahir di dunia sudah dituliskan mengenai umurnya, rezeki, mati, kafir, iman, kaya, miskin, dan surga neraka. Jadi seseorang kalau sudah ditetapkan masuk neraka, walaupun amalannya amalan baik semua, amalan surga, jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal. Tapi kalau tulisan takdirnya masuk neraka, maka dia tetap akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, walaupun dari kecil amalannya amalan jelek semua, tapi dan jarak antara dirinya dengan surga, dengan neraka sudah tinggal 1 jengkal. Tapi kalau tulisan takdirnya masuk surga, dia tetap akan masuk surga. Apa yang kami sampaikan ini kami mengutip dari kajian Al-Ustadz pada beberapa waktu yang lalu. Namun dari
hadis ini kami dari apa yang kami sampaikan ini kami tidak mengetahui ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa. Namun dari hadis ini kami berasumsi bahwa manusia sebelum dilahirkan itu mengenai perilaku sepak terjang. Apakah dia jadi gali atau kiai, itu seolah-olah sudah terprogram. Jadi termasuk juga masalah surga dan nerakanya sudah ditetapkan oleh Allah. Namun dalam akhir kajiannya Ustadz telah menegaskan bahwa surga neraka itu berhubungan erat dengan surat Al-Qari'ah. Mungkin yang dimaksud bahwa apabila dalam timbangan amal kebaikannya lebih ringan daripada kejahatannya, maka dia akan menempati neraka hawiyah. Wa amaman kopat masinu pa umu hawiyah. Tapi sebaliknya, apabila dalam timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, maka dia akan mendapatkan tempat yang beruntung. Artinya akan mendapat surganya Allah. Pak amaman sakulat mawasinu pak wabis syaitir rodiyah. Dari ayat ini nampak bahwa besar kecilnya amal kebaikan adalah sangat menentukan mengenai seorang masuk surga atau neraka. Namun bila ayat ini kami kaitkan dengan hadis yang telah kami sebutkan di muka, maka kami masih agak bingung. Maka dari itu kami mau dijelaskan antara hubungan hadis yang kami kemukakan dengan ayat ini. Yang kedua, pertanyaan saya bahwa hidup mati manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Lalu bagaimana seorang yang mati karena bunuh diri? Apakah mati bunuh diri itu mati yang sudah ditentukan oleh Allah atau mati sebelum waktunya? Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini ya saya 2 tahun ngaji di MTA sudah laku. Panggil ngisi pengajian 50 orang, bahkan sekarang ribuan orang. Ya, ribuan orang di sini. 9.000, 8.000 orang ngisi pengajian ini tadi berapa menit kan? Nah, ngisi, sudah meningkat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada yang menerima, ada yang tidak, wajar gitu. Jangankan Bapak, wong Nabi aja ada yang menerima, ada yang tidak. Sampai Nabi diusir dari Mekah, ya, pergi ke Madinah karena tidak diterima dakwahnya. Dakwahnya tidak diterima, diusir sampai ke Madinah. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan tadi, hadis itu betul, itu sudah pernah dibrosurkan hadisnya ya. Sudah pernah dibrosur, nanti dilihat nanti brosur bendel tahun berapa nanti ditemukan di sana. Riwayatnya siapa, sahih hadisnya. Jadi hadisnya riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, jadi jelas sahih itu. Memang kalau ngaji sepotong-sepotong begitu, tidak akan mengerti. Jadi Bapak 2,5 tahun itu belum cukup ngaji itu. Maka masih bingung. Terus nanti kalau ngaji lama-lama paham itu. Ya. Loh, Allah tuh sudah menjelaskan lewat nabinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya diberi kesiapan untuk beragama Islam, agama tauhid maksudnya agama Islam. Sejak Nabi yang dahulu lah ajarnya tauhid. Bayi yang sejak dilahirkan, sejak zaman pertama bayi lahir sampai akhir kiamat nanti, bayi yang lahir itu semua diberi modal oleh Allah beragama Islam. Ya. Maka kelanjutan hadis Nabi tadi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Lahir diberi agama Islam, siap beragama Islam. Lah gede kok dadi kiai, dadi santri, dadi gali, dadi yang Bapak tanya tadi, dadi gali. Itu yang pegang peran penting siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, bapak ibunya itu pegang peran penting. Menjaga fitrahnya tadi. Maka Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum
Naro, jaga dirimu, jaga keluarga, jangan tersentuh api neraka. Artinya supaya menjaga fitrah. Keislaman bayi yang baru lahir sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati. Kamu sejak lahir itu sudah diberi Islam. Maka jangan sampai mati kecuali mati dalam Islam. Jangan mati jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Jangan. Tetap dijaga keislaman. Itu orang tua mempunyai kewajiban. Terus hadis tadi menerangkan manusia itu sudah ditentukan sejak lahir, umurnya sudah ditentukan, ya, kaya miskinnya sudah ditentukan, hidup matinya sudah ditentukan, sampai neraka surganya sudah ditentukan. Maka cara memahami takdir harus betul. Kalau cara memahami takdir seperti dohirnya hadis tadi, ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu semua rombongan dari jauh-jauh itu mau mencari apa? Kalau kepengen masuk surga, takdirmu kok neng neraka percuma. Udah kehilangan sanggup banyak, kehilangan waktu, lelah, duduk di sini berjam-jam, ya. Ternyata kurang sejengkal masuk surga, tulisannya takdir neraka, akhirnya masuk neraka. Janjinya Nabi, kalau memang itu dipaham begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjinya pun palsu. Karena Nabi mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dari rumahnya untuk pergi menuntut ilmu agama ini, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Walaupun dimudahkan jalan surga kan kalah dengan suratan takdir. Jalan surga mudah, tapi takdir masuk neraka. Tinggal sejengkal bleng masuk surga, akhirnya belok ke neraka. Lah yang belokkan dari siapa? Yang membelokkan siapa? Dirinya sendiri apa Allah? Sendiri. Kalau Allah membelokkan orang masuk neraka, berarti Allah dolim. Maksudnya Allah dari sifat dolim. Hambanya berbuat dolim dilarang, masa Allah akan berat dolim? Allah malah membenci. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka pada orang yang berbuat dolim, tidak suka. Nah, tidak mungkin Allah akan memasukkan manusia ke neraka. Kalau orang Allah itu menghendaki masuk neraka orang, tidak usah utus Nabi Muhammad, tidak usah turunkan Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Manusia sebelum diutus Nabi Muhammad, belum turunkan Quran, manusia dalam kesesatan yang nyata. Jadi termasuk neraka lah. Maka diturunkan Nabi Muhammad Al-Quran, yahdi billahu manitabarid wa nahu subula salam. Quran ini menuntun manusia, memberikan petunjuk dari jalan sesat ke subula salam, jalan yang menyelamatkan. Maka siapa tadi menjadikan Quran di depannya, kita mengikuti jalannya Al-Quran, duru ma'yatabillahi haitsu madaro. Ikutilah Quran, kemana saja Quran bawa kamu. Ternyata Quran itu menuntun kita ke surga. Ya. Lah nek takdir yang neraka, apa dituntun Quran yang swarga. Lah kalau kamu mengikuti Quran tidak mungkin akan sampai neraka. Nah, maka kalau orang sudah tinggal sejengkal kok orang tekan swarga, masuk neraka karena tadi dibelokkan oleh setan mengikuti hawa nafsunya. Ya, misalnya sudah jelas jalan masuk surga, tinggal mau masuk surga belok jalan, masuk neraka kan? Kabarnya ada Rasulullah itu ada, ya, ada seorang sahabat dalam peperangan kena tombak di dadanya. Karena tidak tahan untuk menahan sakitnya, akhirnya tombak itu tidak dicabut, malah dibleske masuk ke dalam. Biar cepat mati maksudnya, karena sakit sekali. Ya, no? Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan si fulan masuk surga, mati syahid dalam peperangan. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah, jangan katakan dia masuk surga, dia masuk neraka, karena dia matinya bunuh diri. Ya? Nah,
Lah iya, kurang sejengkal masuk surga tidak jadi wong takdirnya masuk neraka. Nah masuk nerakanya karena apa? Karena bunuh diri. Karena bunuh diri. Ya tak? Maka itu semuanya itu tidak lepas dari takdir. Masuk surga ya karena takdir, masuk neraka karena takdir. Maka Allah juga sudah menunjukkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Rugilah orang yang mengotori jiwanya. Ya, jadi orang yang tunduk patuh kepada Allah, mensucikan jiwanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, masuk surga dia, untung dia. Maka Allah katakan juga fa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Manusia semua bakal mati. Tah mati Allah memberi balasan yang sempurna. Apa yang sudah dilakukan ketika di dunia. Siapa yang beruntung? Siapa yang amal perbuatannya bisa membawa dirinya masuk surga, amal perbuatannya bisa membawa dirinya jauh dari neraka, itu orang yang beruntung. Ya. Lah supaya masuk surga, masuk neraka, Allah telah membuat jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku, Al-Qur'an ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, kepengen masuk surga, kok yang ditempuh jalan selain Al-Qur'an, makin jauh dari jalan yang lurus itu. Maka orang itu masuk surga atau masuk neraka tinggal apa yang dilakukan ketika hidupnya. Ya, maka supaya sabar, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Nah, terus tadi ada bunuh diri, terus mati, padahal hidup mati karena Allah. Orang bunuh diri kok mati? Ya, mestinya kalau Allah belum menghendaki mati, bunuh diri pun tidak akan mati. Lah kok mati? Nah, berarti yang menghendaki mati siapa? Allah yang menghendaki mati. Ya, Allah menghendaki mati. Penyebab kematiannya bisa bunuh diri, bisa kecelakaan, ya. Tapi tentang umur manusia, Allah tidak memberi batas. Kamu selawe tahun, saya ke tahun. Enggak. Batasan Allah secara umum, kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang hidup mesti bakal mati. Kapan matinya? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang diberitahu. Tapi yang jelas kamu mesti bakal mati. Yang perlu diyakini itu, semua orang hidup ini mesti bakal mati. Matinya kapan, sebabnya apa, mati di mana, tidak ada yang diberitahu. Ya. Maka termasuk orang berusaha menghindari mati. Antara lain kalau kamu sakit, berobatlah biar tidak lekas mati. Tapi perlu diketahui, semua penyakit ada obatnya. Satu penyakit yang tidak bisa diobati, yang juga akan membawa kematian, yaitu sakit tua. Bapak-bapak yang baca tua rasa berobat ben nom ndak. Ya. Kata orang Betawi katanya sudah bau tanah. Sudah bau tanah berarti sudah apa? Besarep mati, makin umurnya bilangan tahunnya makin tambah makin dekat tanah mati. Maka orasan dadak diobatke ben awet muda. Jadi jare kan minum anggur cap orang tua, loh anggur cap orang tua kok ben nom ya malah cepet tua malah. Nah itu dah. Nah, maka sadar bahwa saya akan mati, ini tambah tua, tambah dekat mati, ojo kokean pola. Malah makin dekat mati, makin mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak amal untuk sanggup mati. Lah gitu harusnya. Jadi sebab kematian itu ada, tapi tidak diberitahu kita. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Mati itu satu, sebab matinya berbilang, banyak sekali sebabnya. Maka jangan mengira kalau kita masih dalam keadaan sehat, masih muda, segar bugar, uang banyak, apa-apa cukup, jangan dikira tidak mati. Mati. Ada orang sedang main pentas, ya, kemarin beberapa lama di Banten itu loh ya, sedang main pentas,
Kanggo band apa namanya? Band apa itu namanya? Ya. Seventeen. Iki toro yang ngerti bahasa musik band apa? Hah? Seventeen. Seventeen sa anak bojone dijak main musik di situ. Sapa ngirane arep mati? Nah, arep mati ora diajak rono anak bojone ora main di situ. Tahu sedang seneng-senenge main, ada tsunami, mati akhirnya. Nah, tsunami ku ya ora kondo-kondo ya. Ya. Ada longsor anak Gunung Krakatau, Gunung kok ya ora andane dilalah, ini wong orang mengatakan dilalah. Katanya dilalah, katanya alat deteksinya rusak. Gitu. Alat negara iso rusak apa meneh alatmu. Gitu. Nah, rusak ora konangan, mati akhirnya. Nah, itu sebab, maka itulah jadi tetap takdir itu tidak bisa. Semua manusia mesti lewat takdir. Ya, ketetapan Allah itu. Ya. Tapi itu semuanya tidak ada yang tahu, semua dirasakan oleh Allah, rahasiakan oleh Allah. Maka takdir itu hal yang gaib, maka manusia yang beriman hanya diperintahkan kepada yang gaib itu supaya kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman. Teorinya nggak ngerti tapi iman, harus takdir itu ada. Dan takdir manusia sudah ditentukan semuanya. Ya. Tapi kalau kafir iman bukan ditentukan oleh Allah. Tapi melalui sunnatullahnya, sebab akibatnya. Kalau iman kafir Allah sudah memerintahkan, milih. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa fal yakfur. Kebenaran itu dari Allah. Kalau kamu mau jadi iman, imanlah. Kalau iman jangan setengah-setengah dibawa sampai mati. Kalau kamu kafir, kafirlah. Ya. Lah kalau tadinya kamu iman kok dari kafir murtad, ya tempatmu di neraka. Ya, masuk di neraka. Ya. Lah ini masuk neraka nah, takdirkan. Iya, Allah mentakdirkan barang siapa mati kafir masuk neraka itu takdir. Tapi jadi orang iman kok terus jadi kafir itu kehendaknya sendiri. Karena kalah dengan bujuk rayu setan. Kehendaknya sendiri. Kalau Allah tidak menghendaki, ya, iman jadi kafir itu tidak dikehendaki Allah sama sekali, maka Allah pesannya wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam, itu kehendak Allah. Ya, manusia lain, ya, sudah akan mati malah kafir. Ya, itulah. Jadi Islam jadi kafir itu karena kehendaknya sendiri, bujuk rayu setan. Orang kafir jadi Islam juga karena kehendaknya sendiri, atas hidayah dari Allah, mengikuti petunjuk Allah, terbuka hatinya mengikuti petunjuk Allah. Kalau mengikuti petunjuk Allah pasti masuk surga. Kalau menentang petunjuk Allah pasti masuk neraka. Lah itu takdir juga. Kalau masuk neraka surga tergantung kamu mengikuti petunjuk Allah apa menentang. Nah itu. Jadi hadis itu tidak salah, betul, sahih, riwayat Bukhari atau Muslim. Pemahamannya yang perlu diluruskan. Ya. Nah, kalau pemahamannya seperti dohirnya hadis, popo takdir, rasa ngaji, rasa sholat, kok nek takdirnya mlebu swarga, walaupun aku ora tau salat kan wis kurang satu kilan dienggokke karo Gusti Allah nang swarga. Nah, maksudnya dibelokkan, jadi bukan itu. Maka andai kata kamu mati dalam keadaan seperti itu, kamu neraka. Tapi syukurlah, belum mati kamu jadi orang Islam. Dosamu ketika kafir diampuni semua dosanya. Nah, sehingga mati kamu tidak punya dosa, masuk surga kan. Sebaliknya, kamu jadi orang Islam baik, sudah akan mati malah kafir, rusak semua amalnya, masuk neraka akhirnya. Nah, itu tadi yang misalnya manusia sendiri, ma sabakum min musibatin illa bima kasabat aydihim. Musibah, penderitaan, kecelakaan yang menimpa pada seseorang itu akibat perbuatan tangannya sendiri. Dia jadi kafir itu bukan salahnya Allah, salahnya sendiri.